Boleh tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka? Perkenalkan, dia depan sore. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryono Saputra dengan NIM 12450111111119. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan antarmuka atau UI GUI dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi input data, input pencarian data barang. Aplikasi yang kami rancang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan library Swing sebagai komponen utama. Jadi pertama-tama seperti yang di share screen di Java source packetnya ini kita klik kanan. Nah, kita awalnya itu membuat menggunakan JPanel 4. Masuk. Nah, setelah itu tampilannya akan berubah seperti ini. Awalnya ini kan kosong kan. Nah, sebelum kita memulai desain aplikasinya, awalnya kita harus mengedit di panelnya terlebih dahulu. Masuk kan dulu Nah, di sini kita mengubah set layoutnya menjadi null. Jadi null layout. Nah, setelah menjadi null layout, jadi panel-panel dan label itu bisa saling menimpa gitu. Nah, ini kan nggak bisa kan, jadi otomatis pergi. Kalau kita mengubah dengan null, pas lagi dia akan apa namanya menempel dengan aplikasi, dengan panel dan labelnya. Nah, di sini di manage aplikasi, yaitu di tampilan utamanya header aplikasi di bagian paling atas itu terdapat judul. Terdapat judul aplikasi, misalnya aplikasi data barang yang kami buat untuk memberi identitas aplikasi dan memudahkan pengguna memahami fungsi utama program. Komponen utama GUI di UI itu from input data yang terdapat ini nama barang dan stok. Nama barang digunakan untuk memasukkan nama barang, jumlah stok digunakan untuk memasukkan jumlah barang dan angka dengan menggunakan angka. Nah, setelah itu di bawahnya ada input tombol aksi ya. Di sini ada tombol tambah, hapus, simpan ya. Menambahkan data. Kalau tombol tambah ini menambahkan data baru ke dalam array. Tombol simpan itu untuk menyimpan perubahan pada data yang diedit. Nah, tombol hapus menghapus data barang dari daftar label yang sudah kita buat ini. Nah, dari panel pencarian label cari nama barang. Nah, cari nama barang ini dari panel ya, dari label. Kita mengubahnya menjadi cari nama barang. Nah, setelah itu ada text field-nya itu di sini ya, text field untuk mengetik nama barang yang ingin kita cari, text field-nya. Dan cari ini yaitu button tadi. Tombol cari untuk memulai proses pencarian dari button. Nah, dari ini kita bisa mengubah tampilan panel sini yang kita dapat tadi, panel kan di sini ya. Di sini kita bisa mengubah properties di properties. Nah, kita bisa mengubah backgroundnya itu jadi warna-warna lainnya. Tampilan aplikasi. Jadi di atasnya ini, di headernya ini kita bisa mengubah warna-warna, warna biru, warna lain-lainnya. Dan di sini di labelnya kita tambahkan label. Kita bisa mengubah dari label menjadi manage aplikasi. Kita bisa mengubah namanya. Yang awalnya dari label sini ya, dari label swing control. Nah, kita bisa mengubah juga di bagian fontnya juga kita bisa ubah. Misalnya contohnya font kita Tribucat MS tekankan bold. Nah, setelah itu di sini ada label. Nah, label itu kita dapatkan table ya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Jadi ini ada nomor barang, nama barang dan stok. Ini ada tampilan data juga, kita dapatkan dari button ya, dari sini. Oke, ini kita juga bisa mengubah tampilan warnanya. Jadi setelah nama barang yang kita cari sudah kita tambahkan masuk ke dalam tabel,
dia akan berubah warna ininya menjadi warna abu-abu yang sudah kita setting. Nah, jadi setelah tadi kita tambahkan panel, label, button, dan juga tabel. Jadi itu saja yang kita tambahkan. Jadi cara kerja dari tabel ini yaitu tampilan data itu berfungsi untuk menambahkan seluruh data yang tersimpan dalam proses pencarian. Nah, jadi tombol-tombol dari yang kami buat ini diberi warna sesuai dengan fungsinya. Fungsinya itu tombol tambah dan simpan menggunakan warna biru, tambah, simpan, tampil data dan cari menggunakan warna biru untuk menggunakan untuk aksi aman supaya kita mengaktifkan tombol itu secara aman, dan tombol hapus yang warna merah itu berfungsi untuk memberikan tindakan yang akan menghapus data. Jadi untuk peringatan gitu bahwa kita ingin menghapus data tersebut. Nah, input diubah otomatis, nanti bakal otomatis berubah menjadi huruf kapital agar rapi dan juga konsisten. Validasi juga diterapkan agar pengguna tidak mengosongkan kolom dan memasukkan data yang sudah ada. Nah, setelah itu di label tersebut kita bisa mengedit variabelnya supaya kita lebih mudah untuk mencari. Contohnya kalau cari ini. Nah, kalau cari ini bisa kita edit variabelnya. Nah, kita klik. Nah, dia akan berubah di sini di private point. Nah, cari ini akan berubah supaya kita bisa mengetahui bahwa ini di tabel mana, ini cari atau gimana gitu. Seperti lainnya, kita bisa mengubah variabelnya. Ini variabel tampil. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan otomatis pergi ke codingannya. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Hakim Al-Sawan. Selanjutnya penjelasan logika tombol tambah dan hapus yang akan dijelaskan oleh Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Al-Munawar dengan NIM 1245011484. Di project ini saya dapat job desk sebagai pembuat logika tambah dan hapus. Yang bisa teman-teman lihat di layar, itu adalah bagian logika tambah ya. Yang pertama bisa dilihat dari bagian string judulnya, itu adalah untuk mengambil dan memvalidasi input. Kemudian ada trim, itu sebagai menghilangkan spasi di awal dan akhir. Ada juga di bagian try catch, itu untuk menangani error dan jika input stok bukan yang dimasukkan bukan sebuah angka. Terus ada to uppercase untuk mengubah judul menjadi huruf kapital. Nah, kita lanjut ke bagian loopingnya. Ada di bagian for untuk mengecek apakah judul barang itu sudah ada. Lanjut ke equal signor case, itu adalah untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecilnya. Terus jika data itu sudah ada, tampilan pesan itu dan tampilkan pesan dan keluar dari metode. Ini di bagian menyimpan data di if judul is empty. Itu adalah untuk menyimpan data baru yang dimasukkan. Moderator, tolong geser-geser moderator. Oke, baik. Hapus. Enggak, kejauhan. Nih. Nah, setelah itu program akan dicek apakah input kosong atau enggak. Kalau kosong, langsung muncul pesan. Dan kalau pesan tidak boleh kosong, kalau ada isinya, program akan lanjut dan mengecek apakah data itu sudah ada di array atau belum. Kalau ternyata data sudah ada, maka muncul pesan data sudah ada dan proses dihentikan. Tapi kalau datanya belum ada dan array belum dipenuh, maka data akan dimasukkan ke array
jumlah data ditambah 1 dan muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Setelah itu kolom input dikosongkan dan data ditampilkan ke tabel. Saat pengguna mengisi nama barang yang ingin dihapus, lalu menekan tombol hapus, program akan mencari data tersebut diraih dengan cara perulangan. Lanjut ke kalau data ditemukan, maka program akan menggeser semua data di bawahnya ke atas. Jadi misalnya data pada di indeks kedua, maka data di indeks ketiga pindah kedua. Kalau proses ini berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus dan tampilan tabel diperbarui. Tapi kalau data tidak ditemukan, maka yang muncul pesan data tidak ditemukan. Setelah semua selesai, input dikosongkan kembali. Nah, tolong moderator. Ini bagian implementasi logika hapus. Ada metode hapus action itu sebagai fungsi menghapus data. Looping yang pertama itu untuk mencari data yang akan dihapus. Loop kedua untuk menggeser semua data yang telah dihapus ke posisi sebelumnya. Daftar barang itu untuk menggeser array ke kiri, terus menggeser posisi terakhir menjadi 0 dan menguranginya. Terus kode isjumpa itu adalah sama dengan true menandai bahwa data ditemukan. Terus menampilkan hasil apakah data berhasil dihapus. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya, sebelum saya Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan tombol logika di tombol cari dan tombol simpan, saya akan menjelaskan deklarasi array-nya. Di sini kami menggunakan array multidimensi dengan 100 ini untuk jumlah datanya dan ini berapa banyak datanya. Maksudnya jadi dua ini atas nama dan stok. Nah, di sini 100 ini ya datanya bakal ada 100 nanti. Batasnya 100. Nah, lalu kami juga deklarasikan integer jumlah barang di sini. Nah, nanti akan berguna pada saat mencari datanya. Lalu saya akan menjelaskan void yang sangat penting pada program kami, yaitu tampil data. Di sini inisiasi untuk menambahkan tabel ya. Nah, di sini kami sebelum data itu ditampilkan, saya akan mengurutkan datanya dulu sesuai dengan abjadnya. Nah, dengan logikanya kan, bubble sort seperti ini. Nah, di sini ada logika yang menarik di sini. 0. Sebab apa? Sebab setelah saya coba tidak pakai ini, langsung saya ginikan aja, compare gini aja. Keluar exception. Ketika datanya itu masih kosong, keluar exception. Nah, jadi makanya itu perlu logika sini ketika tidak nol. Nah, di sini untuk menukar tepatnya. Oke. Lalu di sini looping ini untuk menampilkan datanya nanti ke dalam tabel itu. Nah, di sini juga ada yang menarik. Di sini aku membuat sebuah metode agar nanti setelah datanya ini kan tampil di dalam tabel. Nah, pada saat kita ingin mengedit, kita tinggal mengklik data yang di tabel itu. Jadi tabelnya itu bisa untuk diklik. Nah, di sini ada void bersih. Nah, void bersih ini agar membersihkan kolom ketika sudah dicari atau ditambahkan nanti. Oke, langsung kita masuk kalau kita move on ke tombol cari. Nah, sama seperti sebelumnya, logikanya itu yang kita cari itu adalah nama. Nah,
Nanti user akan memasukkan nama di dalam kolom cari. Kolom cari itu yang ini. Nih, kolom cari ini. Lalu program akan menangkap nama itu, lalu dimasukkan ke dalam variabel ke dalam string cari ini. Oke. Nah, di sini saya menggunakan apa juga nih? Sini metode pencariannya apa namanya? Bukan binary. Nah, di sini juga sama. Nol di sini. Ketika datanya tidak kosong, maka jalan. Namun ketika datanya kosong, barang yang Anda cari tidak ada, silahkan tambah dulu. Ketika jumpa kan equals ignore case, berarti ini tidak berpengaruh pada besar atau kecilnya huruf itu, caps atau tidaknya. Lalu ketika jumpa, nah nanti ini kan akan mengembalikan nilai dari is jumpa ini. Lalu ketika ini true, dapat nih datanya true nih. Nah, maka ini dia kita tampilkan ke dalam tabel itu. Oke, lalu kita lanjut ke logika button simpan ini. Sistemnya gini, ini button tombol simpan ini sama seperti update ya. Lalu cara mekanismenya nanti gini, dicari dulu, datanya itu dicari dulu. Nah, setelah data dicari, muncul datanya sini kan. Ingin kita edit, ya kita pencet di sini, otomatis nanti nama dengan stoknya itu akan mengisi sini, mengisi kolom nama dan kolom stok. Nah, ini menarik. Nah, ditangkap kan, tangkap. Nah, ini pencariannya sama. Dan yang dicari itu judulnya. Update. Nah, ketika update ini ketika true, ketika datanya jumpa, ketika masuk kan kolom itu, maka data berhasil diperbarui. Ketika nah, coba sekarang kita lihat bagaimana program ini berjalan. Saran di sini. Ini dia programnya. Nah, langkah pertama kan ini datanya masih kosong, kita ingin menambahkan data. Misalnya kita tambahkan beras gitu, beras. Nah, misalnya kita punya beras 10 karung, kita tambah. Data berhasil disimpan. Oke, masuk kan. Lalu kita ingin menambahkan garam gitu. Kita punya 5 bungkus gitu. 5 bal gitu. Garam. Lalu kita ingin menambahkan apa lagi? Misalnya air galon gitu. Biar ini aja gitu. Biar huruf A misalnya, enggak. Kita punya 10 garam. Nah, dia kan tadi kan yang data pertama kita masukkan beras. Nah, dari huruf B. Jadi ketika kita masukkan barang yang dari huruf A, dia otomatis naik gitu. Mengikuti abjadnya. Lalu kita tes logika hapusnya. Ini hapus.
Lalu kita hapus, kita berhasil dihapus. Oke, nah jalankan. Coba logika carinya. Nah, kita cari beras, cari. Nah, muncul kan. Lalu coba kita tes update-nya, editnya. Beras ini kita edit. Kita maunya karena berasnya dibeli orang itu 5 karung, jadi sisanya tinggal 5. Kita simpan. Nah, data berhasil diperbarui. Nah, beras jadinya 5. Oke. Tapi kekurangan program ini dia itu hanya bisa mengedit stoknya doang. Namanya itu nggak bisa diedit. Itu salah satu. Oke. Oke, Nah, jadi kesimpulan dari program kami ini memiliki fungsi untuk memasukkan data, kalau bisa dibilang itu mengelola data dan untuk mengedit data. Baik. Jadi tadi sudah saya sebutkan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu saja presentasi dari kami, presentasi proyek dari kami. Kami tutup presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.